nanti sama aja ya. Jadi nanti ini aksesnya ada berapa, ada admin, pemilik gitu ya. Nah, kasir lah gitu ya. Nanti di sini loginnya sebagai admin, di sini admin untuk adminnya. Jadi nanti situ login. Tunggu sampai masuk ke halaman dashboardnya dari adminnya. Kalau yang pemilik tadi bang? Nah, Kalau yang pemilik tadi, ini kan 2 tadi tak? satu-satu. Nah, di sini di admin nanti bisa ngakses data apa, data pelanggan, data transaksi, sama data produk. Di transaksi bisa ngakses data transaksi. Nah, jadi kalau misalnya data produknya ini, kalau mau nginputin data produk di sini, kalau mau nginputin data penjualan di sini, kalau pelanggan nanti nginputnya di sini gitu kan. Beda lagi kalau misalnya di admin, di pemilik nanti loginnya sebagai pemilik. Jadi harus dilengkapi dulu data-datanya. Misalnya di sini ada login pemilik, loginnya apa? Pemilik. Nah, di pemilik dia bisa ngakses beberapa, sama data transaksi juga, tapi di sini transaksi penjualan aja, pembelian aja. Jadi dia pemilik itu nginputin dulu data-datanya yang lengkap. Misalnya nginputin data admin, dia inputin data adminnya. Nanti admin itu yang kita pakai login tadi. Kalau misalnya di sini kita klik nih data admin, nanti di sini kita bisa buat aksesnya tadi. Tadi loginnya kita sebagai admin sama pemilik gitu kan. Itu nambahnya di sini di data admin. Nah, ini kan admin, pemilik, tapi ini terenkripsi. Gitu ya. Terus di sini ada data kategori. Nah, kategori ini kategori barang. Barangnya apa aja yang dijual di toko bangunan tersebut. Misalnya ada kategori pasir, semen, gitu, cat. Nah, ini kan nanti aku mesti input ini masih sembarang nih. Nanti tinggal di edit. Misalnya kategorinya terserah kamu mau buat apa, ini aku kasih contoh aja. Contohnya di sini nanti kamu tinggal edit. Oh, edit jadi apa? Aku misalnya edit jadi apa? Semen atau batu, pasir gitu kan. Atau alat lainnya. Nanti kalau misalnya mau tambah data di sini, kalau mau edit di sini, kalau mau hapus di sini, gitu ya. Terus di sini ada data apa lagi nih? Data pembelian sama nih ya, sama yang ada di sini. Data transaksi ini penjualan, ini pembelian, ini beli, ini jual. Data transaksi itu jual. Ya, terus di sini ada data satuan. Nah, satuan kita bisa satuannya di sini. Misalnya satuannya tuh ada kilogram, ada liter, ada karungan gitu kan, ada dus, pieces gitu kan. Nanti yang double ini hapus saja. Nanti kalau misalnya ada satuannya yang kurang misalnya satuannya belum ada, tinggal tambah aja. Terus di sini ada data supplier. Data supplier ini tujuannya untuk kita melakukan pembelian barang itu dari supplier mana, gitu kan. Supplier A, B, PT A, PT B, PT C gitu kan. Misalnya kalau kita beli semen 3 roda, belinya di mana, gitu kan. Beli semen apa, pengapot, belinya supplier mana, gitu kan. Ini nanti relasinya ke data transaksi pembelian, gitu ya, transaksi pembelian. Terus di sini kita inputin produknya di sini. Nah, cara inputin produknya itu satu-satu inputnya, bukan dalam satu produk itu ada banyak ukuran, enggak, beda. Misalnya di sini ada semen. Nah, semen itu harus lengkap di sini. Semen itu kan nanti misalnya ini semen karungan apa kiloan, gitu kan. Kalau misalnya nanti ini mau dijual semen karungan misalnya, nanti bisa di sini. Misalnya bisa nggak beli semen 0,5 kilogram aja gitu kan. Misalnya bisa nggak beli 1 kilogram. Ini kan
satu sak nih gitu kan, satu sak. Nanti tinggal karungan atau apa gitu kan, nanti tinggal inputin harga jual belinya. fotonya jangan lebih dari 2 MB. Terus ini kategorinya apa, misalnya kaleng atau apa gitu kan, nanti ini berubah otomatis kalau misalnya data kategorinya diubah. Sini karungan gitu kan, karungan, terus jumlahnya ini stok, berarti ada 56 sak. Harga belinya berapa? 100.000, jualnya 120.000. Terus ini keterangannya apa? Ini spesifikasi, misalnya merek 3 roda apa gitu kan, ini spesifikasinya. Nah kalau sudah diedit kayak gini, nanti tinggal diupdate. Nah kalau sudah misalnya diupdate, input lagi. Kalau misalnya memang ada dijual kiloan, input semen kiloan. Di sini misalnya 1 kilonya berapa, gitu kan. Kalau misalnya mau input bisa nggak beli setengah aja, berarti di sini input aja. Misalnya produk semen 3 roda 1 kilo harganya berapa, gitu kan. Kalau mau beli setengah sak, berapa nih satu sak, ukurannya berapa kilo? 100 kilo misalnya, 50 kilo. Berarti kalau misalnya mau beli 2,5 sak berarti 25 kilo gitu kan. Berarti kali 25 gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah, baru di sini kalau misalnya di sini kan ada stok 56. Kalau misalnya pembelian ini dilakukan sama si pemilik nih ya, pemilik. Nah, pembelian nanti di sini. Nah, kita pilih tanggal pembeliannya, kita pilih produknya. Kan produk yang kita input baru satu nih, satu sak. Suppliernya siapa? Topik, gitu kan. Beli berapa? Beli 100 misalnya. Satu sak berarti kan. Sini jumlah belinya ini diambil dari harga sebelumnya. Ada nggak naik harganya atau ada nggak kurang? Kalau naik ya tinggal diambil 111.000. Ini mau dinaikin nggak harga jualnya? Kalau enggak tinggal tambah kan. Tapi ngikutin harga sebelumnya. Nah, di sini juga kalau sudah nanti masuk ke sini satu sak 100 gitu kan. Kalau misalnya dalam satu transaksi ada lebih dari satu barang yang mau dibeli, tinggal tambah lagi barang apa yang mau dibeli. Nanti masuk ke sini 1, 2, 3. Ya. Kalau sudah semua misalnya sudah nggak ada lagi yang mau dibeli, baru proses bayar. Berapa total yang harus dibayar? 10 juta. Karena dia belinya 100 gitu kan. Maksudnya ini kita beli ke suppliernya, ini beli supplier berarti nambah stok. Nah, masuk ke persediaan. Tinggal masuk ke data yang ada di sini gitu kan. Prosesnya selesai. Kalau misalnya kita cek di sini ada 6 data berikutnya, nanti masuk ke sini 120.000, masuk ke data sini ya. Nah kalau kita misalnya lihat di data ini, misalnya kita lihat di data produk, nah otomatis jumlahnya nambah karena kita melakukan pembelian tadi gitu kan. Kalau misalnya kita melakukan penjualan, kalau penjualan di mana? Di transaksi gitu kan. Kalau kita melakukan penjualan berarti stoknya berkurang. Kalau melakukan pembelian stoknya bertambah gitu ya. Nah kalau transaksi ini nanti itu di sini listnya masuk ke sini. Cuma nanti kalau untuk transaksinya itu nanti ada di kita nambahnya admin. Di admin. Gitu, di admin ini kan pemilik nih yang melakukan transaksi itu kan di admin. Nah nanti halamannya sama seperti ini. Nah cuman saya nyobanya di pemilik. Sebenarnya pemilik juga bisa ngakses gitu kan. Cuman nanti yang melakukan si transaksi itu nanti adalah si kasir. Jadi ini pemilik sama si kasir. Kasir itu adalah karyawan. Nanti tinggal pilih kemen gitu kan, pelanggannya apa, kita simulasikan aja ya, langsung di kasir. Admin di sini adalah
di sini kan ada transaksi, di sini ada transaksi. Nah, kalau di sini ingat ya, kalau penjualan itu di kasir gitu ya. admin. Tapi di kasir itu bisa juga nginput data pelanggan. Nah, di sini kan ada data pelanggan nih. Ini kalau misalnya ada pelanggan baru bisa diinputkan di sini. Gitu ya. Iya, Pak. Misalnya di sini kita beli semen 1 sak gitu kan. Dari siapa pelanggannya? Budi. Mau beli berapa sak? Beli 5 sak. Otomatis 600.000 tambah. Ini kan sudah ada nih. Iya. Tambah. Kalau misalnya mau nambah lagi kan, misalnya lupa beli tambah 5 sak lagi gitu kan. Nah, otomatis di sini totalnya jadi 720.000. Kalau kita bayar, berarti ada satu transaksi, ada dua produk yang dibeli. Atau misalnya di sini ada muncul kayak nota gitu, semen 1 sak gitu ya. Ini cetak nih. Cetak. Nah, di sini ada jumlah pembayaran, notanya lah, gitu kan. Notanya berapa segala macam. Nah, seperti itu. Nanti total transaksi 720 sekian. Nanti proses selesai. Nah, masuk ke sini data transaksi. Kalau nengok stoknya, nanti stoknya berkurang, gitu ya. Iya. Terus terakhir di sini ada laporan apa? Laporan transaksi, laporan pembelian gitu kan. Kalau transaksi ini kita nengok laporan transaksi di hari ini, di bulan ini, di minggu ini gitu kan. Ini berdasarkan laporan transaksi. Kita bisa cetak keseluruhan, bisa kita cetak berdasarkan filter, bisa kita cetak berdasarkan tanggal. Nah, kalau misalnya tanggal berarti kita tinggal pilih di sini tanggalnya, tanggal misalnya dalam bulan ini tanggal 1 sampai tanggal 18. Berapa sih transaksi? Nanti di sini muncul, kita cetaknya muncul di sini laporan. Laporannya itu adalah dalam bentuk 1 bulan ini, gitu kan. Berarti dalam 1 bulan ini baru 1 kali transaksi gitu kan. Jumlahnya berapa gitu ya. Nah, itu seperti itu contohnya. Nanti tinggal kamu coba-coba aja di rumah dengan link yang sudah saya kirim tadi, login pemilik sama admin. Nah, untuknya nanti kalau misalnya ada yang kurang paham nanti ditanyakan lagi. Nanti